Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapannya karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh ada pada saat sore indah ini. Bukan karena kekuatan kami boleh berdiri di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Saat kita mau berseru di hadapan Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kelegaan itu ada. Amin. Dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu.
setiap hidup kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah nama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib.
hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Mari sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat. Dia percaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Luar biasa kehebatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya kira dan percaya apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan sungguh nyata. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya, saya mau bersaksi, bersyukur 2 minggu yang lalu kita semua boleh liburan bersama-sama. Tapi saya bersyukur di hadapan Tuhan, selama liburan semua keluarga saya diberkati Tuhan, dalam artian semua sehat, terkecuali saya. Minggu pertama liburan saya ada di Tempur Sari, karena setiap kali liburan kita harus berbagi kasih dengan kedua orang tua, karena
kumpulnya hanya liburan, jadi kita harus adil. Jadi liburan minggu pertama kami ada di Tempur Sari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga oke. Setelah di pertengahan minggu tiba-tiba tidak ada apa-apa. Maaf kata, ambeien saya ini kumat. Saya pikir ini liburan malah sakit. Di awal-awal itu saya merasa ya opo sih, supaya liburan seharusnya saya menikmati. Tapi ini saya merasakan kesakitan. Tapi saya bersyukur itu proses. Nah, jadi selang berapa lama, setelah itu ada jemaat juga yang apotik bilang, kasih ini aja mbak. Oke, puji Tuhan semakin hari sembuh. Di liburan minggu yang kedua menuju ke Dampit, itu kan di sana itu kan dingin, hawanya dingin. Tiba-tiba tidak pernah disangka dan tidak pernah diduga, gigi yang paling bawah, paling belakang sendiri, tiba-tiba itu seperti rasa ngilu. Saya pikir cuman mungkin karena hawa dingin. Tapi tiba-tiba kok tambah sewakit. Yang pernah merasakan sakit gigi ya seperti itu. Yang belum pernah jangan pernah merasakan. Luoro. Saya saumur-umur ora tahu. Nah, tapi anak-anak itu merasa seperti ini. Untung ya liburan mama sakit. Kok iso? Iya ndak iso bengok-bengok. Mau bengok ya apa saudara? Ini sudah mulai membengkak, gusi sudah bengkak. Aduh, mau teriak itu pun ndak bisa. Jadi anak-anak itu merasa senang. Jadi mamanya sakit gigi nggak bisa teriak-teriak. Jadi saya pun bersyukur juga. Bersyukurnya gimana? Seminggu sakit, seminggu yang ini sakit. Apalagi di Dampit itu tambah sakit, guys. Jadi nggak bangun beberapa hari. Saya bersyukurnya seperti ini, Tuhan, terima kasih loh. Saya sakit berhari-hari itu dalam kondisi libur. Seandainya kalau tidak libur lah saya kan bisa tidak pelayanan, bisa saja di sekolah terbengkalai. Tapi saya masih bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga walaupun dalam keadaan sakit. Tapi saya bersyukur di hadapan Tuhan, saat saya sakit gigi itu sudah bengkak, tidak bisa makan, cuman beberapa suap itu sewakitnya minta ampun. Bersyukur Tuhan kasih orang tua yang luar biasa. Jadi orang tua dari suami itu tiba-tiba seperti ini, mana yang sakit sini tak pijit. Saya ini tidak bisa buka mata karena wis dicampur ngeluh, swakit gigi. Orang tua saya ini berdoa. Jadi berdoa, setelah itu mulai dipijit tangan ini sampai sini sampai ke sini. Nah, lama sekali mijitnya hampir sejam. Kok saya rasa loh kok lama-lama sakitnya rodo hilang. Ya, akhirnya tak buat tidur. Puji Tuhan. Besoknya itu sudah enggak sakit yang kayak remet-remet gitu enggak. Cuman kayak kram ada saatnya beberapa kali seperti itu. Jadi saya bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan pertemukan orang tua yang selalu sayang. Jadi anak-anak yang masih punya orang tua, jangan lama. Hargai orang tua kalian. Jadi saya bersyukur di hadapan Tuhan saat liburan saya bisa menikmati semuanya itu dalam penyertaan Tuhan. Sekali lagi mujizat itu nyata saat kita mau berdoa, Tuhan rasanya aku rasa sanggup aku di hari kebelasan itu saya sudah tidak sanggup. Tapi di saat itu tangan orang tua saya mulai datang, mulai pijit-pijit sambil beliau ini berdoa, sambil nyanyi, sambil nyembah. Ya, saya percaya itu juga satu anugerah yang luar biasa. Mujizat terjadi dan sampai sekarang sudah tidak bengkak kan. Jadi saya bersyukur saya bisa menyanyi semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi saat kita menghidupi firman Tuhan, perkatakan bahwa aku sehat, aku sembuh, aku bisa melayani Tuhan. Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Karena Tuhan itu sungguh sempurna dan sangat sempurna dalam hidup kita. Tuhan, Kau sempurna, ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Tuhan, Kau sempurna, Ya Bapa, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup
setiap hidup kami serahkan ke dalam tangan. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini, kesempatan untuk kami menikmati hari yang baru. Hari ini kami percaya sepanjang hari Tuhan sudah beri kemenangan bagi setiap kami. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kami percaya hati kami, telinga pendengaran kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami juga bukan hanya jadi pendengar, tetapi kami mau jadi pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya hidup kami akan sangat berarti pada waktu kami persembahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama dengan saya, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu kebenaran. Kita baca di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat yang di atasnya ayat yang ke-17. Amsal 23 ayat yang ke-17. Ya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Hari-hari ini ada banyak orang yang mulai merasa bahkan menikmati dampak dari akhir zaman. Tadi saya berkunjung melayani beberapa jemaat yang harus perjamuan suci, lalu saya mampir ke rumah seorang jemaat, lalu dia katakan, Panjani sepi tokoku hari-hari ini. Nah, saya mau katakan bahwa mungkin keadaan berdampak kepada toko kita, pekerjaan kita, apapun yang sedang kita kerjakan. Tapi kalau kita percaya, kita pegang janji firman Tuhan, dikatakan bahwa masa depan kita itu sungguh ada. Dan harapan kita tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Dan yang perlu kita ingat sekali lagi, bahwa kalau kita pertaruhkan hidup kita di dalam tangan kuasa Tuhan, kelihatannya sepi. Dan itu memang sepi toko. Tetapi percayalah, kalau sampai hari ini kita dipelihara Tuhan, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di sini ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena apa? Seringkali kita melihat bahwa enak ya orang yang tidak di dalam Tuhan. Mereka sepertinya berlomba-lomba menimbun kekayaan, lalu mereka sepertinya tidak menghadapi hari-hari sepi. Yang orang katakan paceklik, tetapi ada banyak orang bangun rumah, ada banyak orang yang pergi berlibur bahkan sampai ke luar negeri. Tapi di sini dikatakan bahwa mari ini tidak jadi perbandingan bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau Alkitab menulis, memperkatakan seperti itu bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan, itu kita pegang. Dan percayalah, maka janji Tuhan itu akan terjadi atas hidup saya dan saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Alkitab, janji-janji Tuhan, kalau kita responi dengan percaya, itu akan jadi atas hidup saya dan saudara. Lalu siapa saja yang mungkin boleh menikmati? Siapa saja dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, bahkan para lansia. Kalau kita pegang janji firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, maka itu akan jadi atas hidup saya dan saudara. Dikatakan rancangan Tuhan itu apa saja tentang hidup manusia itu dipegang di tangan Tuhan. Dan itu dikatakan penuh dengan rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan sebaliknya, bukan rancangan tentang kecelakaan, bukan rancangan tentang mungkin kebangkrutan, tapi rancangan yang penuh dengan sejahtera. Dan dikatakan di sini yang memberikan kepada setiap kita masa depan yang penuh dengan harapan.
pengharapan itu penting bagi setiap kita. Karena apa? Kita ya mungkin dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak yang sekolah, kita sekolah tetap. Tapi rasanya lalu dengar info seperti ini ya. Ndak tambah baik. Rasanya masa depan ini jadi nanti ndak karu-karuan. Nah, pada waktu kita dengar seperti itu, kita akan jadi lemes. Lalu kita ndak akan jadi semangat belajar. Nah, jadi kalau ndak ada harapan, kita akan merasa bahwa sia-sia yang kita lakukan. Kita yang bekerja, lalu kita dengar situasi, keadaan kondisi yang sekarang sedang terjadi, yang buka toko dia ngomong sepi, ndak ono pembeli. Lalu yang buka, kita bekerja apa saja, lalu mulai ngomong yang negatif-negatif. Lalu kita lupa bahwa janji Tuhan ini harusnya jadi atas hidup anak-anak Tuhan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Tapi karena kita terlalu membuka telinga lebar-lebar untuk hal yang negatif, akhirnya jadilah seperti yang kita pikirkan. Nah, pengharapan itu penting. Karena apa? Kita harus percaya bahwa masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan Yesus. Seringkali ada omongan seperti ini, iyo enak kono, kakek nenek buyute sugih, jadi meskipun tidak bekerja nanti pasti masa depannya cerah. Itu tidak jadi jaminan. Alkitab mencatat pada sore hari ini bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Masa depan kita sungguh ada, yaitu harapan kita tidak akan pernah hilang, hanya ada di dalam satu tangan yang berkuasa yang namanya Tuhan Yesus. Dan itu harus kita pegang. Mari saya menyampaikan ini, saya juga memotivasi diri saya sendiri untuk kita tidak pernah hilang harapan. Karena di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi seringkali kalau ada orang-orang yang sakit katakan ayo hatinya gembira karena ini obat yang manjur, tetapi lupa bahwa kalau kita semangatnya mulai loyo, kita tidak ada harapan, kita pikir percuma, sepi, pekerjaan hari-hari sepi, itu kita ucap terus dan akhirnya dikatakan di sini itu mengeringkan tulang kita. Tidak ada kekuatan kita untuk berjalan. Kalau dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang itu kering, itu dibuat jalan pasti bunyinya apa? Keretek, keretek, keretek. Itu orang bisa berjalan? Tidak bisa. Aduh, selemes wis. Nah, demikian dengan semangat kita. Kalau kita mulai patah semangat, kita akan males wis mau belajar, ndak ada harapan. Nah, masa depan dunia akan berakhir. Saya mau katakan, apapun keadaan situasi dunia saat ini, anak-anak sebagai pelajar, mahasiswa semangat belajar. Ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bekerja, siapapun kita sebagai pekerja, kita harus semangat bekerja supaya apa? Supaya semangat kita tidak jadi patah, lalu tulang kita jadi kering. Kita akan terus bergairah menyambut hari-hari ke depan, karena kita tahu Alkitab mencatat dikatakan bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam tangan siapa? Tuhan Yesus, Bapa kita. Bagaimana agar harapan kita tidak hilang? Yang pertama tadi, harapan kita taruh di dalam Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada jabatan, jangan berharap pada kesehatan. Ada masanya kesehatan kita jadi lapuk, jadi semakin tidak kuat, usia semakin bertambah, lalu kesehatan semakin menurun. Ada masanya orang-orang yang kita andalkan, siapa yang kita andalkan? Kekayaan, orang-orang kaya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang jabatannya lebih tinggi dari kita, tidak bisa menolong. Semuanya perlu yang namanya Yesus. Karena apa? Harapan kita satu-satunya hanya ada di dalam nama Yesus. Dia yang sanggup melakukan segalanya atas hidup saya dan
saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-37 di situ dikatakan, Mazmur 37 ayat yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan, tetapi kalau hidup kita tidak kita jaga baik-baik, dikatakan di sini, perhatikanlah orang yang tulus. Kita harus, Alkitab menulis tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jangan ditiru cerdiknya saja, tetapi kita harus tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi mari kita mau belajar. Saya belajar, saya berdiri di depan karena saya sudah belajar membaca lebih dulu kebenaran firman Tuhan. Tapi sore hari ini saya share kepada setiap kita saudara yang ada di rumah, supaya apa? Kita belajar suka damai karena di situ ada masa depan. Dan di sini dikatakan pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-11. Roma 10 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, Roma 10 ayat yang 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita mau pertaruhkan kepercayaan kita kepada siapa? Pertaruhkanlah kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada yang lainnya. Semuanya bisa musnah dalam sekejap. Kita bergantung kepada anak, tidak bisa. Anak bergantung kepada orang tua, tidak bisa. Tadi saya katakan kepada jabatan, kepada orang yang mungkin jadi sahabat dekat kita, atau kepada kekayaan kita, semua tidak bisa menolong kita. Tetapi dikatakan di sini, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Masa depan kita penuh dengan harapan, itu karena Tuhan. Mungkin kita berpikir, apa benar? Betul, mari kita mau belajar. Yang kedua tadi dikatakan bahwa bagaimana agar harapan kita tidak hilang. Tadi yang pertama, pengharapan hanya kita taruh di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, pengharapan kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan Alkitab mencatat banyak kisah di sini. Pada waktu ada orang buta sejak lahir, di situ orang-orang mulai bertanya, anak ini buta sejak lahir. Ini siapa yang bersalah? Sing dosa sapa ya, orang tuai atau siapa ya? Tetapi Alkitab mencatat bahwa di situ semuanya terjadi karena supaya kemuliaan Allah dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Yohanes 9 di situ dikatakan, ayat yang pertama, Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ke-7, kita baca saja ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Nah, waktu mungkin kita berpikir gini, aduh aku dari sono nih, aku ini masa depanku kayak gini, aku orang ndak punya, aku orang yang ndak berpendidikan, lalu omong yang negatif-negatif terus. Tapi kita mau belajar, ada contoh di dalam Alkitab ini bahwa ada seorang anak yang buta sejak lahir dan Tuhan bisa ubahkan itu. Karena apa? Mujizat Tuhan bisa terjadi. Tadi kita baca ayat bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak akan dipermalukan. Siapapun kita, apapun keadaan diri kita, asal kita percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan bahwa pada waktu anak ini mulai datang di kerumunan banyak orang, lalu Tuhan ngomong dia meludah, dia mulai mengoleskan tanah itu di mata anak ini, lalu membasuhnya, dan dikatakan di situ ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek.
Pada waktu matanya sudah melek, orang bertanya, loh itu kan yang kemarin si buta itu. Oh bukan, mungkin dia kembarannya atau orang yang lain. Ada lagi mereka yang ngomong, iya, tapi siapa yang sanggup melakukannya? Alkitab mencatat cuma ada satu pribadi, yaitu namanya Tuhan Yesus. Mari kita mau belajar bahwa mungkin kita pikir enggak mungkin, karena sudah dari keturunanku aku ini orang yang enggak punya. Enggak mungkin dari keturunanku ini aku orang yang bodoh. Apapun yang kita omong enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Tetapi kalau kita percaya firman Tuhan, kita mengklaim janji Tuhan, dan kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, maka harapan kita sungguh ada di dalam Dia. Contoh yang kedua, pada waktu perempuan pendarahan, ayat Lukas 8 ayat yang ke-43 sampai yang ke-44. Lukas 8, ya, kita melihat, kita pernah mendengar kisah dari perempuan pendarahan. Lama dia pendarahan, tapi di situ kita berhasil, kita ikut bersuka cita dalam membaca ayat ini. Dan hari ini bukan hanya kita ikut bersuka cita karena kita membacanya, tetapi mari kita alami apapun keadaan kita, sakit kita hari ini, kalau kita respon akan firman Tuhan, maka mujizat itu akan jadi. Ayat yang ke-43 dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi tadi dari kecil sakit Tuhan bisa jamah. Ini 12 tahun sakit. Mungkin saudara sakit ada yang 5 tahun, bahkan mungkin sama saudara ada yang sakit 12 tahun. Tapi percayalah, pada waktu kita belajar mendekat Yesus, kita percaya janji Tuhan itu jadi, bukan hanya untuk perempuan pendarahan yang di dalam Alkitab saja, tetapi kalau kita mempercayai bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, asal kita percaya, maka apapun sakit saudara sore hari ini, saudara katakan, asal ku jamah jumbai jubahnya, maka saudara dan saya akan sembuh. Semua hal yang negatif yang selama ini kita alami akan berhenti seketika, dan itu akan memulihkan keadaan kita, dan kita akan jadi sehat kuat. Karena apa? Karena kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Mari saudara, sore hari ini kita buka hati bagi firman Tuhan. Kita mau katakan, ini aku Tuhan. Aku percaya kalau Alkitab sudah mencatat, aku sering membacanya berulang-ulang, dan hari ini aku juga mau mengalami kesembuhan ilahi jadi bagianku. Kesembuhan ilahi itu aku alami karena aku percaya bahwa ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada banyak Alkitab tulis tentang mujizat-mujizat yang lain. Mujizat pelipat gandaan, mujizat dari hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena apa? Karena masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Saya ambil 2 contoh ini, biarlah ini membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup melakukan banyak hal-hal yang luar biasa, asal kita meresponi apa yang Tuhan katakan. Cuma kita tinggal ngomong, iya Tuhan, aku percaya, maka itu akan jadi atas hidup saya dan saudara. Saudara, di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 dikatakan, Roma 8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Selama kita hidup di dunia, tidak ada orang yang bebas jalan tol dari masalah, sakit penyakit dan penderitaan apapun.
Tapi Alkitab mencatat bahwa di sini dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, kepada saya dan saudara. Semalam ada tamu datang ke rumah, lalu dia tanya-tanya, kok iso ya ceritanya seperti ini? Lalu saya katakan, iyo, kadang kisah kita, hidup kita itu seperti sinetron. Lalu saya katakan, enggak kebalik sinetron ini apa enggak nonton hidup setiap orang yang ada di bumi ini. Jadi kisah hidup kita ini kalau kita mau difilmkan itu semua bisa jadi film yang panjang sepanjang hidup kita. Seperti kita lihat sinetron, cuma itu artis-artis yang sudah terkenal. Lah ini diri kita yang terkenal. Pada waktu kita mengalami semuanya, kita merenung bahwa sungguh kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri, itu karena Tuhan Yesus. Kalau kita sadar bahwa semua yang kita alami di bumi ini, entah itu masalah itu boleh berbicara tentang apa saja, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah macam-macam, hubungan, masalah apa saja yang terjadi, kita akan mengingat kita bisa melewati karena ada Tuhan yang bersama saya dan saudara. Kalau tanpa Tuhan, mungkin semuanya akan masuk ke pondok waras. Kenapa? Tidak mampu kita mengatasi semuanya. Tetapi karena ada Yesus, kita ingat bahwa apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Tuhan. Apa? Masalah bisa selesai. Yang sedih boleh mengalami sukacita. Yang sakit mengalami kesembuhan. Itu janji Tuhan atas saya dan saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin Tuhan izinkan kita masih menghadapi masalah-masalah yang banyak sekali. Sepertinya kalau diurut itu setiap hari nomor 1 sampai habis 1 lembar buku. Kalau kita tulis masalah kita yang kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saya dan saudara. Bahwa masa depan kita sungguh ada. Dan harapan kita tidak pernah hilang. Asal kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Dia yang mengendalikan semua yang ada di sekitar kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi masalah, kita tinggal katakan, Tuhan, aku percaya Engkau yang akan beri kesanggupan bagi aku. Yesaya 52 ayat yang ke-12. Yesaya 52 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Dikatakan di sini tidak akan terburu-buru keluar, tidak akan lari-lari berjalan dari semua yang kita hadapi. Dikatakan karena Tuhan berjalan di mana? Di depan kita. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Dia yang akan berdiri di belakang saya dan saudara. Sehingga pada waktu masalah itu jadi, kita sudah dikepung oleh tangan yang berkuasa. Sehingga semua boleh ada di sekitar kita. Tapi kita akan mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan. Karena kita menyerahkan semua hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Satu ayat yang terakhir dalam Filipi yang pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Siapa yang memulai? Dikatakan Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup saya dan saudara. Dia juga akan meneruskannya pada akhirnya sampai pada hari Kristus Yesus datang pada kali yang kedua.
Kalau kita ingat, kita diciptakan dengan tujuan yang mulia, supaya melalui hidup saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Dia memulainya dengan pekerjaan yang baik di antara setiap kita yang dipanggil jadi anak-anaknya. Dan dikatakan di sini, Dia juga yang akan meneruskannya. Jadi kalau kita bertahan sampai hari ini, itu bukan karena kuatnya kita, bukan karena gagahnya kita, tetapi ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang meneruskannya, yang memberi kemampuan bagi saya dan saudara, sampai akhirnya nanti pada hari Kristus Yesus datang pada kali yang kedua, kita boleh menghadapi kemenangan. Dan kita mau katakan, ternyata sungguh masa depan itu ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba berhenti menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan. Tetapi hamba percaya biar benih firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Tuhan sayang akan umatnya. Siapapun kami yang mendengarkan kebenaran-Mu pada sore hari ini, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya menghadapi tantangan hidup yang semakin keras, yang semakin tidak membuat kami enak, tetapi kami tahu Tuhan yang menyanggupkan kami. Tuhan juga yang akan beri kemenangan kepada kami, karena kami tahu janji-Mu iya dan amin. Itu pasti atas kami, bahwa masa depan kami di dalam Tuhan penuh dengan harapan. Masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau, dan harapan kami juga tidak pernah sia-sia, karena kami punya Tuhan yang berkuasa, pemilik langit dan bumi ini, yang sanggup melakukan banyak perkara yang luar biasa bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Apapun keberadaan umat-Mu, mereka yang sakit sore hari ini percaya, seperti perempuan pendarahan yang sudah menjama ujung jubah Tuhan, malam ini kesembuhan terjadi atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus terjadi. Dan kami percaya mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan juga akan beri kelegaan. Kami menyerahkan seluruh anak-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, lansia, siapapun kami, biar kami tetap mengangkat hati kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari saudara, angkat tangan kanan-Mu, terimalah berkat firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat firman Tuhan dan katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.